Perkenalkan, namaku Eri. Kisah ini berdasarkan pengalaman dari tanteku, tepatnya 3 tahun yang lalu. Rumah kami terletak di daerah Malang. Tanteku, sebut saja namanya Selvi. Dia tinggal di rumah kosong yang terletak di sebelah rumahku. Rumah itu memang sudah lama tidak berpenghuni dan akhirnya dibeli oleh orang tuanya. Dia tinggal di Malang karena orang tuanya berpindah dari satu kota ke kota yang lain karena urusan dinas, dan dia memutuskan untuk menempati rumah itu. Daripada tinggal sendiri, maka aku disuruh oleh omaku untuk menemani tanteku untuk tidur malam di situ karena di siang hari ada pembantu yang menemani dia. Maklumlah, ibunya tante Selvi itu dan omaku bersaudara, dan tante Selvi sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Waktu itu tante Selvi sudah kelas 3 SMA, dan aku masih duduk di kelas 2 SMP. Suatu malam sebelum tidur, tante Selvi ngomong kepadaku, "Eri, nanti malam tante mau sholat tahajud. Berhubung tante sudah mau ujian nasional, semoga tante diberi kemudahan dalam kelulusannya." Aku pun mengangguk. Sudah biasa sebenarnya, kalau sudah menghadapi ujian nasional, murid-murid kelas 3 berubah menjadi sangat alim dan tobat. Termasuk tante Selvi. Biasanya dia suka keluyuran sama teman-temannya daripada belajar di rumah. Setelah mematikan lampu, kami pun beranjak tidur. Tepat jam 2:30 pagi, alarm tante Selvi berbunyi. Sudah mau sholat tahajud dia, pikirku. Kamar tidur kami mempunyai satu kamar mandi yang cukup luas. Tante Selvi pun segera mengambil wudhu dan menyiapkan alat sholat dan sajadahnya. Yang aku heran, kenapa dia harus sholat tepat di depan pintu kamar mandi. Jadi kamar mandi terletak di belakangnya. Dan di depan tante Selvi, terdapat cermin antik berbentuk oval. Ukurannya pun lumayan besar. Aku kembali melanjutkan tidurku, karena memang terlalu capek berkegiatan di sekolah. Tante Selvi lalu mengucapkan niat sholat tahajudnya. Akan tetapi, mendadak ada suara gemuruh yang berasal dari dalam kamar mandi. Suaranya seperti botol-botol sabun mandi yang terjatuh. Karena dia berpikir bahwa itu adalah ulah tikus, dia membuka pintu kamar mandi dan mengecek ulang. Ternyata tidak ada yang jatuh dan semua barang berada pada posisinya. Berpikir bahwa itu hanyalah sebuah halusinasi, tante Selvi pun melanjutkan sholat tahajudnya. Ketika dia hendak melakukan takbir, sekejap bulu kuduknya berdiri. Alangkah kagetnya dia ketika melihat bayangan orang besar bermata merah berdiri di belakangnya. Bayangannya terpantul di cermin sehingga tanteku bisa melihatnya. Tante Selvi pun berusaha menghiraukannya, dan dia melakukan sujud sambil beristighfar dalam hati. Ketika dia hendak berdiri lagi setelah sujud, dia dikejutkan kembali oleh kehadiran sepasang kaki tak berbadan, berjalan tepat di depan matanya. Air mata tante Selvi mulai menetes karena dia sangat ketakutan. Dia segera menyelesaikan sholat tahajudnya dan beranjak ke tempat tidur sambil melafazkan surat-surat Al-Quran yang dia hafal. Pagi harinya ketika aku terbangun, tante Selvi menceritakan semua yang terjadi padanya semalam. Dia juga menceritakan bahwa ketika dia hendak membangunkanku, ada bayangan orang besar yang berdiri tepat di sebelahku yang tertidur. Akhirnya di hari-hari berikutnya, kalau tante Selvi sedang sholat tahajud, aku pun bangun dan menemaninya untuk sholat. Sekarang tante Selvi sudah lulus dan melanjutkan pendidikannya serta ngekos di Jakarta. Aku pun masih tinggal di Malang. Sekarang duduk di kelas 2 SMA.
dan masih teringat tentang rumah sebelah yang kini kosong itu. Sampai saat ini, gangguan di rumah tersebut masih berlanjut meskipun sudah diadakan ritual pengusiran jin dan pembacaan doa. Aku berpendapat bahwa mereka sudah betah tinggal di sana dan tak mau diusir. Semoga saja keberadaan mereka tidak mengusik kami. Demikianlah kisah singkat tentang pengalaman horor di rumah sebelah. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, coba lagi di video berikutnya.